Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 9 materi paralega, pertemuan 9 sesi ketiga tentang permohonan PKPU dan kepailitan. Materi pertemuannya berisi dasar-dasar hukum penguasaan aset debitor dalam status PKPU, dasar-dasar hukum pengurusan aset debitor dalam status pailit, kemudian dasar-dasar hukum peninjauan kembali. Untuk sumber hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71 PUU 2 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 sampai 2 PUU 3 Tahun 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 PUU X1X tahun 2021. Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Itu adalah setelah putusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Segenap harta kekayaan akan menjadi budel pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan bodel pailit di bawah pengawasan hakim pengawasan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Dalam setiap putusan kepailitan ada penetapan siapa yang menjadi kuratornya. Penetapan kurator itu didasarkan atas pengajuan dari pihak pemohon pailit. Apabila pemohon pailit tidak mengajukan usul siapa yang akan menjadi kurator, maka hakim akan menetapkan Balai Harta Peninggalan BHP sebagai kuratornya. Kurator harus independen dan tidak mempunyai conflict of interest atau benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Ketentuan kurator harus independen dan bebas conflict of interest, tidak ada sanksi hukum. Jika hal ini dilanggar, seharusnya pembuat undang-undang menentukan sanksi apa yang diterapkan jika di kemudian hari kurator terbukti tidak independen dan mempunyai conflict of interest atau setidaknya hakim dalam putusannya harus ditetapkan sanksi mengenai hal ini. Pengurusan adalah menginvestasi, menjaga, dan memelihara agar pailit tidak berkurang dalam jumlah nilai dan bahkan bertambah jumlah dan nilai. Untuk pengumuman dan rapat kreditor, langkah pertama yang harus dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pailit adalah mengumumkan kepailitan debitor pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Kemudian makna pentingnya kurator mengetahui adanya kepailitan debitornya adalah untuk pengajuan tagihan serta verifikasi hutang. Tugas paralegal memastikan adanya pengumuman koran tersebut. Lalu, tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi utang tersebut, hampir dapat dipastikan kreditor tersebut tidak tercatat sebagai kreditor pailit, yang konsekuensinya tidak akan mendapat pembagian harta pailit. Pengumuman koran ini diumumkan dalam jangka waktu 5 hari sejak keputusan pailit ditetapkan. Hakim pengawas wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada kurator. Kemudian, kurator wajib memberitahukan mengenai rapat kreditor perkara kepada para kreditor dengan surat tercatat atau kurir selambat-lambatnya 5 hari sejak putusan pailit ditetapkan. Untuk tugas paralegal adalah untuk hadir mewakili klien dalam rapat kreditor pertama. Tugas paralegal pengurusan aset debitor dalam status PKPU pertama yakni inventarisasi aset, kemudian analisis hukum, yang ketiga komunikasi dengan kreditor, keempat penyusunan rencana pembayaran, kelima pelaporan dan administrasi,
Keenam, pendampingan dalam proses hukum. Ketujuh, mediasi dan negosiasi. Tugas paralegal, pengurusan aset debitor dalam status pilot, yaitu pertama, inventarisasi aset. Kedua, penyelidikan dan verifikasi. Ketiga, pengamanan aset. Keempat, dokumentasi dan administrasi. Kelima, koordinasi dengan kurator. Lalu yang keenam, pelaporan dan komunikasi. Ketujuh, penyelesaian aset. Lalu kedelapan, pendampingan dalam proses hukum. Terakhir, negosiasi dengan kreditor. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.